Dan subscribe juga, soalnya micin bentar lagi dapat 100.000 subscribers. Terima kasih. Oke nih teman-teman, yang pertama kita lihat apa nih? Halaman 77. Kecepatan banget ya halaman 77. Kenapa nih? Buku tematik terpadu kurikulum 2013. Oh, ini buku SD ya teman-teman, kelas 2. Halaman 77 ada apa katanya? Terus yang ini siapa orang tiga di muka ini? Maksudnya? Bentar kita cari tahu ya guys. Oh, mungkin menurut dia orang tiga itu tuh di sini nggak ada, tapi tiba-tiba aja di sini ada dong. Ya juga ya. Atau mungkin bisa aja yang fotoinnya itu dia agak majuan gitu loh di sini, jadi ke crop bagian sininya nggak kelihatan. Nah terus pas difoto lagi ternyata ada 3 orang ini gitu kali ya. Ya nggak sih? Coba kita lihat komennya nih. Takut bukunya, takut lagunya. Iya sih betul. Lihat komen katanya. Oh iya baru ingat ada PR. 3 orang itu mungkin NPC, bisa jadi teman-teman. Kemungkinan ini mereka NPC. Lalu bukunya udah ada kok ditambah Benny dan Siti. Selama ini 3 orang di awal buku itu adalah setan katanya. Masa? Nggak sih kalau menurut Michi nih, lihat ya, kita hitung bangkunya nih. Cuma ada 1, 2, 3, 4 yang ke foto di situ ya. Dan kita lihat posisi orang 3 ini ada di mana? 1, 2, 3, 4 tuh ada di posisi ke 6. Ke bangku ke 6. Jadi mereka kayaknya nggak ke foto teman-teman, gitu aja sih sebenarnya ya. Kita lanjut lagi next. Oke apa nih? Cek bukunya sekarang. Anak kalian ada lambang kayak gini nih. Ini kejadiannya di Ada lambang satanik gak sih ini? guys, belum lama asli seru. Di Singapura. Di tahun 2022 ini sempat viral di mana ada buku sekolah bahasa Mandarin, tepatnya di Singapura, di sekolahnya di mana ada lambang pentagram. Oh benar ternyata. Sebagai ya satanik, bisa pakai lambang-lambang Satanik ya. Kenapa muncul di buku anak SD? Anak-anak ya, anak SD. Dan ya bisa dimengerti sama anak-anak. Simbol tersebut itu berkaitan dengan lambang-lambang iblis kayak gini nih. Mirip banget kan lambang. Oh iya benar sih, mirip banget sih ya teman-teman. Lambang tadi ada bintangnya gitu, terus ada bulatnya gitu, emang lambang satanik ya. Pelajaran anak Ya kenapa coba? Singapura lagi, yang katanya ini menjelaskan arti Shapes katanya. bentuk. Kenapa Bentuk-bentuk kayak lambang satanik? Kenapa nggak lambang bintang aja satu ya, atau gambar bulat aja satu, atau kotak? bentuk nggak bentuk lain? Kenapa harus bentuk satanik kayak gitu? Iya benar. Penerbit bukunya yaitu dari pihak Marlinsons itu bahkan katanya tidak menyadari dan tidak sadar nih Masa sih? kalau itu adalah lambang-lambang yang nggak seharusnya digunakan, apalagi berhubungan sama satanik di buku-buku anak SD. Masa gitu ya teman-teman? Langsung ditarik dari peredaran. Oh, untungnya bukunya udah ditarik ya. Siapa nih teman-teman, ada nggak yang punya buku ini nih, buku Mandarin? Coba siapa yang punya buku ini, komen. Oke teman-teman, next kita bakal lihat lagi nih. Katanya bukuku ada hantu anak kecil yang tidak ada muka, katanya gitu kata dia. Halaman 58. Oke. Mana? Langsung kita nunjukin mana ini ada mukanya. Oh ini tuh mukanya mana? Iya sih ya, serem sih ya. Apalagi ditambah sama suara dari background videonya ya. Tapi kalau dilihat lagi emang kayak nggak ada mukanya gitu ya. Mungkin karena jauh jadi nggak kelihatan gak sih? Tapi ini ngeri sih ya. Coba kita next lagi. Oke, ini ada apa nih? Untuk siswa SD kelas 5. Never smile again. Apa? SOS. Yaitu lambang pertolongan, meminta tolong. Coba baca ya. Jadi gini ceritanya. Jadi gue kan di sekolah cuman ini kelihatan jadi anak SD kali. Cuman lihat buku halaman berapa tahu ya. Jadi gue kayak aneh gitu. Ternyata ada tulisan SOS katanya. Udah katanya gitu doang. Tapi kan ini teka-teki ya teman-teman. Itu teka-teki silang gitu kan. Mungkin nggak sengaja yang bikinnya itu yang bikinnya itu maksud micin, kayaknya yang bikinnya itu nggak sengaja dia nulis dan naruh huruf SOS ini di sini. Dia juga bahkan kayaknya nggak deh kalau ada SOS di situ, ya nggak sih? Tuh itu mungkin kebetulan aja katanya. Buku seni rupa minta tolong. Iya juga ya, tapi kayaknya ini kebetulan doang teman-teman. Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan. Kayaknya ini buku dari Malaysia kali ya. Kita nggak ada kan ya bahasa Melayu tahun 3 halaman 15. Oke. Menulis kenangan di Kembestari. Oke, naik gunung mungkin.
lihat komennya nih. Nah, sebab penulis buku teks tuh malas tuh kan, malas ngebuat orang cut background tuh. Jadi dia lukis cincaije. Apa ya itu artinya teman-teman? Cincaije. Ciku aku pernah ajar muka surat tuh. Maksud tidak ngerti bahasa Malaysia. Tulis lupa edit lah katanya gitu. Anak saya ada buku banyak. Ya pokoknya ini ternyata yang bikinnya lupa edit atau mereka udah malas kali ya. Jadi kayak gini tampilannya teman-teman, dan ini buku dari Malaysia. Oke, next. Ada yang aneh. Ini buku agama ya? Ya bener, dari kan agama ini ada bayangan hitam. Kenapa dia ada di sini ya? Ini ngeri sih. Bisa jadi arwahnya dia, gak sih? Arwahnya yang ada di sini ya gak sih? Ih, kok ngeri ya? Ini kan belum belakang-belakang banget ya. Jadi harusnya gak warna hitam gak sih? Ini kayaknya sengaja deh. Itu tuh arwahnya dia gak sih? Anda menggambarnya dengan pulpen, emang iya? Enggak kok, ini kayak mirip sama ini tuh. Kalau ada gak sih? Ini mirip gak sih? Gak mungkin gak sih pulpen? Itu arwahnya mungkin tuh kan. Oh, di buku agamaku ada itu katanya. Itu buku paket aku. Itu kegelapan karena dari pembuatannya aslinya itu digambar ya. Maksud mungkin aja orang bukanya gak tahu tampilan orangnya mau kayak gimana dan gak tahu mau pakai warna apa. Jadi hasilnya hitam aja atau enggak. Sebenarnya itu udah digambar cuma malah ngebug. Jadinya hitam deh gitu. Mungkin ya teman-teman, bisa jadi sih. Kita gak tahu sih, kita ini yang tahu cuma penulisnya aja atau yang punya buku ini kata si ini nih. Kayak kata si ini dia gambar ke pulpen. Dua kemungkinan itu sih teman-teman. Nah, kalian tahu gak sih Micin waktu itu pernah ngasih lihat kalian buku si ini, buku yang ini. Nah, ini tuh ada yang cerita lengkapnya gitu. Kita baca nih. Tidak pernah aku pakai bukan berarti boleh diambil. Lala mulai marah. Ayo ganti bajumu katanya. Tapi baju ini pas untukku. Kiki mengelak. Pasti sudah kekecilan untuk Lala katanya gitu. Tidak, ini bajuku bukan bajumu. Lala berkeras. Akhirnya Kiki mengalah. Lala mendapatkan kembali bajunya langsung. Bajunya langsung saja Lala ke kamar untuk berganti pakaian. Kiki mengikutinya. Ini si Kiki ya? Masih cukup. Lala berdiri di depan cermin. Kenapa belakangan ini aku tidak pernah memakainya ya? Kata si Lala gitu. Lala terus mematuk diri. Awalnya tidak ada masalah, tetapi lama-lama Lala merasa gerah. Dia juga sulit bernafas dengan lega. Kulitnya mulai terasa gatal. Lala lalu berusaha menggaruk punggungnya. Tapi nggak kelihatan deh bacaannya itu. Oh, ternyata ini cuman baju yang sobek aja. Yang waktu kita lihat tuh kayaknya ini diedit deh. Karena ininya warna merah gitu teman-teman, kayak berdarah-darah gitu ininya. Ya nggak sih? Ini kayaknya emang foto aslinya kayak gini. Dan nggak ada apa-apanya, cuma karena kekecilan aja, ya nggak sih? Cerminnya kenapa emang? Tali yang dipakai ibu itu tali pocong merah. Aku tahu. Ada yang ngintip bayangan hitam. Oh ini, itu lukisan gak sih? Anak itu mulutnya ditutup biasanya kalau ada hantu gitu. Tapi mungkin dia kaget karena bajunya sobek, ya gak sih teman-teman? Coba positif thinking kalian gimana nih? Menurut kalian buku ini gimana nih? Kalau menurut Micin sih, karena bajunya kebesaran kekecilan aja ya. Oke, yang terakhir nih. Ada gambar serem lagi yang digambar sama anak-anak di buku sekolahnya. Kita lihat nih gambar serem kayak gini kah katanya. Tapi yang pertama tadi lumayan serem ya. Oh ini nih. Tuh lihat kayak monster gitu ya. Tuh monster. Laba-laba mungkin. Ini kayak poci. Tapi kayaknya kebanyakan anak-anak itu, apalagi yang masih TK, SD itu tuh punya teman hayalannya gitu loh. Karena saudara Micin juga punya. Saudara Micin tuh pernah punya teman hayalannya dia gitu. Jadi dia teman dari dunia lain gitu loh teman-teman. Ini kayak Mr. Crab ya, tapi serem juga sih. Kenapa ya gambar-gambar? Wah, ini serem sih, monsternya gede gini. Tuh, lihat deh, kayaknya serem-serem ya. Tapi ini gak seserem sama yang buku kemarin kita lihat. Yang buku sebelumnya itu kan ada coretan-coretan di buku tulis gini juga kan, yang digambar sama anak-anak. Nah itu lebih serem banget. Kalau ini kayaknya masih yang gambar agak-agak kurang bisa dimengerti gitu ya gambarnya, mukanya. Oke. Aku beli juga kali ya ini. Ya mungkin itu adalah gambar-gambar yang cukup mengerikan. Mungkin itu gambar-gambar teman-teman hayalannya dia juga, ya nggak sih teman-teman? Coba di sini siapa nih yang dulu pas masih kecil punya teman hayalan? Coba komen ya biar Micin tahu nih. Gimana nih menurut kalian? Makin kesini isinya makin aneh dan bikin merinding gak sih? Dan coba komen deh, kalian pernah punya gak sih buku yang ada penampakan atau hal janggalnya? Coba kasih tau Micin ya. Dan kalau kalian masih mau lanjut ke part berikutnya, komen #lanjut Cin biar Micin nanti tahu. Dan makasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya.